dengan Mbak siapa di sini? Saya Rafika dari kelas 12-8. Baik, dengan Mbak Rafika, sebelumnya sudah pernah beli keripik tempe atau belum? Sudah pernah. Mbak Rafika kan beli keripik tempe tuh. Itu Mbak Rafika suka yang rasa apa dan jenis kemasannya tuh seperti apa? Kalau rasa saya suka yang original dan untuk kemasan yang klip. Nah, itu Mbak Rafika beli tuh ukuran berapa dan desainnya tuh seperti apa? Menarikkah atau seperti apa? Kalau ukuran biasanya tuh saya suka beli yang 100 gram. Kalau masalah desain itu yang penting mencantumkan nama brand itu sendiri dan mungkin didesain mungkin biasa aja gak apa-apa asal kayak ada menariknya gitu. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa? Nobela. Baik, Mbak Nobela. Sebelumnya sudah pernah beli keripik tempe atau belum, Mbak? Kalau saya sendiri, iya. Tapi lebih sering mama saya yang beli. Walah, baik. Sebelumnya Mbak Nobela kalau beli keripik tempe itu sukanya yang rasa apa? Kalau yang rasa-rasa saya belum pernah mencoba ya. Yang pernah saya coba tuh yang original, yang tanpa bumbu. Baik. Nah, selanjutnya tuh jika Mbak Nobela nih membeli keripik tempe, kemasan apa yang paling disuka? Kalau saya sendiri itu plastik, karena lebih praktis aja. Iya. Buat ukuran yang sering dibeli tuh, untuk ukuran keripik tempenya berapa gram? 100 gram. Baik. Dan sekiranya kalau Mbak Nobela beli lagi tuh, yang beli keripik tempe tuh menariknya tuh di mananya, di kemasannya kah atau apa? Kalau saya memang daya tarik pertama tuh kemasan, mungkin bisa dari packaging, mungkin dari stiker atau dari gambaran atau tulisan produknya itu mungkin dibuat lebih eye catching ya. Terus setelah kemasan itu saya melihat kira-kira ini rasanya itu saya suka gak atau kelihatan menarik gak dari segi penampilan keripik tempenya. Mungkin dari rasanya itu dibuat lebih kekinian, lebih Gen Z gitu, kayak rasanya tuh ditambahin bubuk keju atau mungkin rasa kayak gochujang gitu kan, Gen Z banget gitu. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, berapa sekitar tuh kemasannya? Kan 100 gram dengan stiker yang bagus, terus rasa yang beraneka ragam, itu kira-kira harganya berapa? Paling 5.000 ya. 5. Iya. Oh, baik, 5.000. Baik, terima kasih Mbak Nobela. Baik, dengan Mas siapa di sini? Dengan Zaki dari kelas 12-9. Baik, Mas Zaki sebelumnya udah pernah beli keripik tempe belum? Sudah pernah. Baik. Rasa yang Mas Zaki suka pas beli keripik tempe itu rasa apa? Rasa original yang gurih gitu deh. Pas Mas Zaki beli tuh harganya tuh sekitaran berapa? Biasanya itu saya tuh beli yang langsung sekali makan habis, jadi dari range 2.000 sampai 5.000 lah belinya. Dan harga 2.000 sampai 5.000 tersebut tuh kira-kira itu beratnya berapa gram? Itu antara 50 gram sampai 100 graman lah. Nah, kan Mas Zaki tuh beli keripik tempe kan? Itu di kemasannya tuh desainnya seperti apa? Itu desainnya sih simple aja ya. Yang penting ada nama dari brandnya itu. Baik. Dan sekiranya kalau saya tuh membuat keripik tempe yang berukuran 100 gram dan kemasannya tuh premium, itu sekitaran berapa? Untuk 100 gram sih mungkin di range-nya itu 4.000 sampai 5.000 lah. Baik, terima kasih Mas Zaki. Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa? Tiara. Baik, Mbak Tiara. Sebelumnya sudah pernah beli keripik tempe atau belum, Mbak? Pernah. Kalau pernah biasanya beli rasa apa? Rasa asin sama balado. Oh, rasa asin dan balado. Itu biasanya Mbak Tiara beli kemasan yang kecil apa yang besar? Yang besar. Yang ukurannya itu 150 gram. Oh, 150 gram. Baik. Itu biasanya Mbak Tiara beli dengan harga berapa? 10.000. 10.000. Dengan harga 10.000 itu udah dapat kemasan yang bagus kah atau kemasan yang ada logonya? Cuman plastik bening gitu tapi kayak di wrap gitu.
Baik. Dan jika Mbak Tiara menemukan kemasan yang bagus nih, terus isinya banyak dan bervariasi, rasanya itu kira-kira harganya berapa? Kalau menurut saya itu 15 sampai 20 itu udah cukup baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Udaya Saudi, dengan biasa di kelas 12. Hari ini dalam video ini saya akan mewawancarai dua narasumber adik kelas dari kelas 11 mengenai tugas prakarya dan wirausaha saya di kelas 12 ini, yaitu mengenai produk tempe. Pertama-tama bisa perkenalan dulu nih dari masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Saputra dari kelas 11-6. Baik, sebelumnya saya terima kasih dulu karena sudah mau bekerja sama ya. Jadi dalam wawancara ini saya ada 5 pertanyaan dan kalian berdua wajib memberikan jawaban. Bisa berbeda, bisa sama. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bikin yang namanya produk keripik tempe. Kira-kira rasa apa sih yang kalian ingin? Kalau misal saya jualan keripik tempe, Kalau dari saya, untuk mulai inovasi baru bisa coklat atau sekarang yang lagi rame-rame itu macam gitu. maca boleh. Tapi kalau dari dulu kan emang identik bikin itu dari asin gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang bisa dikreasikan. Kalau begitu, selanjutnya nih pertanyaan kedua, yaitu mengenai ukuran kemasannya. Nah, saya sudah berkepikiran untuk membuat produk keripik tempe dengan dua atau 3 ukuran yang berbeda, yaitu 150 gram, 250 gram dan juga kira-kira nih, jika saya taruh di pasar sekolah, kira-kira yang paling menguntungkan itu ukuran yang mana? Ya, untuk pertanyaan kedua ini sudah setuju dengan Belinda, yaitu bisa di kemasan 150. Karena kalau di kemasan kayak kurang cocok sama budget anak sekolah sekarang, itu lebih cocok di toko online gitu mas. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, yang ketiga ini mengenai kemasannya. Tadi kan sudah ukuran kemasannya, kalian memilih 150 gram dengan rasa balado ataupun kreasi yang lain. Nah, untuk kemasan, karena kita ini ada di Semarang nih, saya ini mau jual produk dulu, kira-kira kemasan apa yang paling menguntungkan jika saya memasarkan produk keripik tempe di saya juga dari mana? Saya bisa Yang ada tipsnya itu bisa dan bisa dikasih logo dari produknya masyarakat sendiri yang lebih menarik gitu dan bisa ditandingi rasa. Karena selain bisa menggunakan kepala, kita tuh juga bisa juga menambah beban dari hubungan ekonomi juga. Selanjutnya nih pertanyaan yang keempat, jika saya sudah bikin keripik tempe dengan rasa yang bervariatif dengan ukuran 150 gram dan kemasan yang sudah kalian beritahu saat itu, kira-kira kalian ini bakalan mau beli dengan Saya setuju juga dengan jawaban Belinda untuk di bangku SMA saat ini kemudian harga itu sudah jika saya sudah mengerjakan apa yang kalian katakan, saya sudah
sudah menjual dengan kriteria yang kalian sampaikan, kira-kira nih, jika ada orang yang ingin membeli, yang dilihat itu apakah nama produknya kayak keripik tempe khas Sumber Kejayaan atau gambar Sama untuk jawabannya bisa dari gambar dan juga yang kedua meskipun tidak ada jawab yaitu rasa. Karena apa? Gambar tidak terlalu ya gambar bisa membantu untuk meningkatnya penjualan produk itu ya mas, tapi rasa kan juga dibutuhin juga. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Mbak Fianya. Jadi Mbak Fianya harus wajib memberi saya jawaban atas pertanyaan yang akan saya lontarkan. Yang pertama itu rasa yang paling diminati. Nah, jika dilihat dari pasar keripik tempe yang saya temui itu ada rasa kuning, bahkan ada rasa jeruk. Kira-kira Mbak Fianya maunya rasa apa? Oke, selanjutnya dari Mbak Berlian nih. Kira-kira kenapa nih? Kenapa kok kalian bisa milih rasanya? Ya karena menurut saya tetap aja enak ya enak ya banget. Misalnya, saya ini sudah bikin keripik tempe rasa balado, akan saya jual. Kira-kira tuh kalian mau beli di kisaran berapa? Bisa dari Berlian dulu. Kalau dari kira-kira nih, ternyata yang saya bikin itu beneran 5.000, tapi kalian juga tahu nih ukurannya berapa. Kira-kira jika kalian ingin mau beli dengan keripik tempe dengan rasa balado harga 5.000, kira-kira kalian itu akan dikasih dalam ukuran 150 gram atau 250. Kalian pilih nih, 5.000 tuh untuk ukuran 150 gram atau 250 gram. Berapa? 150 dari mobilnya. Kalau dari mobilnya 150. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu untuk kemasannya. Nah, karena di smart color ini kan nggak boleh namanya ada sama bisa jadi tetap pakai bahan-bahan lain. Kira-kira dari Mbak Berlian pakai apa? Misal saya ini buat Yang ketentuan apa? Iya, ketentuan. selanjutnya pertanyaan keempat nih, 5 terakhir, yaitu mengenai desain. Nah, misalnya saya sudah punya produknya, harganya 5.000, rasanya balado, terus itu kemasannya 150 gram dan juga sudah memakai kertas minyak atau daun pisang. Nah, kira-kira yang bakalan dilihat oleh Mbak Berlian dan juga Mbak Fianya ini kira-kira apa? Gambarnya atau kayak tulisan kayak namanya kayak keripik tempe khas Jawa, khas Sumber Kejayaan, khas Mayang. Kira-kira yang dilihat yang gambarnya. Mungkin hanya segitu saja wawancara untuk kedua narasumber kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa apa yang paling Anda sukai untuk produk keripik tempe ini? Rasa yang saya sukai itu biasanya balado. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, biasanya Anda membeli produk keripik tempe ini dalam kisaran harga berapa? Biasanya itu 20.000. Selanjutnya pertanyaan ukuran kemasan berapa yang paling sering Anda beli? Ukuran 500 gram. Rasa apa yang paling Anda sukai untuk produk keripik tempe? Yang paling saya sukai yaitu rasa pedas, gurih, dan asin. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, biasanya Anda membeli produk keripik tempe dalam kisaran harga berapa? Dan mestinya saya pilih yang lebih harga terjangkau yaitu 15.000. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, untuk kemasannya Anda lebih memilih yang plastik
atau Force? Ya mestinya saya lebih memilih Force karena lebih higienis.